Salam semangat semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang rapor pendidikan. Adapun hal-hal yang akan dibahas, diantaranya, apa itu rapor pendidikan? Latar belakang rapor pendidikan, fungsi utama rapor pendidikan, 5 dimensi utama dalam rapor pendidikan, peran rapor pendidikan, 5 indikator prioritas dalam rapor pendidikan, dan kesimpulan. Apa itu rapor pendidikan? Rapor pendidikan adalah sebuah platform penyajian data terpusat yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, diluncurkan pada tahun 2022. Rapor pendidikan bertujuan untuk membantu kepala sekolah dan pihak terkait dalam mengidentifikasi akar permasalahan, memahami capaian mutu, dan kualitas layanan secara komprehensif di satuan pendidikan. Latar belakang pengembangan rapor pendidikan melibatkan tantangan yang dihadapi kepala sekolah, seperti kesulitan dalam mengisi instrumen, membaca banyak pedoman, dan menentukan program pengembangan kualitas layanan pendidikan. Rapor pendidikan dirancang untuk memudahkan proses ini dengan menyediakan gambaran capaian satuan pendidikan secara jelas dan terpusat, sehingga tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan berbagai instrumen, aplikasi, atau pedoman yang beragam. Platform ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mendiskusikan pembenahan layanan pendidikan secara konstruktif tanpa menambah beban administratif yang tidak bermakna. Fungsi utama rapor pendidikan adalah menjadi sumber data utama, objektif, dan terintegrasi bagi satuan pendidikan di Indonesia. Rapor pendidikan berperan sebagai alat yang memberikan gambaran kondisi satuan pendidikan secara komprehensif, termasuk hasil asesmen nasional yang diikuti oleh satuan pendidikan. Fungsi ini membantu dalam mengevaluasi sistem pendidikan, baik secara internal maupun eksternal, serta memberikan informasi yang objektif untuk perencanaan, penganggaran, dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Terdapat 5 dimensi utama yang perlu dicermati, yaitu: pertama, mutu dan relevansi hasil belajar. 2. Mutu dan relevansi pembelajaran. 3. Kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. 4. Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akurat. Dan terakhir, adalah tingkat pemerataan pendidikan yang bermutu. Mutu dan relevansi hasil belajar mencakup indikator luar atau hasil dari proses pembelajaran di satuan pendidikan. Mutu dan relevansi pembelajaran memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran terjadi di satuan pendidikan. Kompetensi dan kinerja guru serta tenaga kependidikan menekankan peran pelaku utama dalam menentukan kualitas mutu peserta didik. Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akurat menggambarkan keterlibatan warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sekolah. Sedangkan, tingkat pemerataan pendidikan yang bermutu adalah kewenangan dan urusan pemerintah daerah. Meskipun bukan menjadi kewenangan langsung satuan pendidikan, pemahaman terhadap kondisi ini dapat membantu sekolah dalam beradaptasi dengan kebijakan dan dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah. Pemerataan pendidikan yang bermutu menciptakan kesetaraan akses dan peluang pendidikan untuk semua siswa, tanpa memandang lokasi dan latar belakang sosial ekonomi. Rapor pendidikan memiliki peran krusial bagi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pertama, sebagai alat bantu, rapor pendidikan membantu satuan pendidikan mengidentifikasi, merefleksikan, dan memperbaiki kondisi serta kinerja pendidikan di sekolah. Informasi yang terdapat dalam rapor pendidikan memberikan pandangan menyeluruh tentang capaian pendidikan, memungkinkan kepala sekolah dan pihak terkait untuk membuat keputusan yang lebih terarah dan efektif dalam merencanakan perbaikan serta pengembangan pendidikan di satuan masing-masing. Terdapat 5 indikator prioritas yang perlu diperhatikan dalam rapor pendidikan. Pertama, kemampuan literasi mencakup keterampilan membaca, menulis, memahami, dan menganalisis informasi. Penguasaan literasi memberikan landasan yang kokoh untuk kemampuan belajar peserta didik, memungkinkan mereka mengakses dan memahami berbagai jenis informasi dengan lebih baik. Kedua, kemampuan numerasi mencakup penguasaan konsep-konsep matematika,
Hal ini melibatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menerapkan, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Kemampuan numerasi menjadi landasan kritis untuk pemecahan masalah sehari-hari dan persiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin terdigitalisasi. Ketiga, indeks karakter mencerminkan tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh. Indeks ini mencakup nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif yang menjadi kriteria penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Kualitas karakter ini menjadi dasar yang memengaruhi kemampuan belajar siswa secara holistik. Keempat, iklim keamanan sekolah mencakup tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik di lingkungan sekolah yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Rasa aman yang tinggi di lingkungan sekolah menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran yang optimal. Dan yang terakhir, iklim kebinekaan. Untuk menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung toleransi terhadap perbedaan, adanya keragaman dalam kebinekaan akan memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masyarakat yang beragam. Dengan demikian, satuan pendidikan perlu fokus pada perbaikan kelima indikator prioritas tersebut. Penting bagi kepala sekolah dan pihak terkait untuk merancang program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kualitas layanan pendidikan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang topik rapor pendidikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.